Workshop PLSQL oleh Anggi Maulida Febiani, NRP 21021044. Dosen pembimbing Rengga Asmara, Eskom OSIE. Pendahuluan. PLSQL adalah peningkatan perintah SQL dalam bentuk pemrograman prosedural. DML dan select dari perintah SQL berada dalam PLSQL. PLSQL Engine akan memecah perintah blok PLSQL menjadi PLSQL, dikerjakan oleh Procedural Statement Executor dari PLSQL Engine, dan SQL dikerjakan oleh SQL Statement Executor dari Oracle Server. Keuntungan penggunaan PLSQL. Yang pertama adalah integrasi, yaitu memungkinkan aplikasi dan Oracle Server menggunakan library yang dapat digunakan bersama-sama dalam bentuk stored procedure. Kemudian peningkatan kinerja, yaitu penggunaan PLSQL memungkinkan pengiriman perintah secara blok dalam satu perintah, yang secara drastis dapat menurunkan trafik jaringan. Lalu berikutnya adalah modular, yaitu bentuk modular yang memungkinkan banyak kemudahan yang dapat diperoleh. Lalu keuntungan berikutnya adalah portable. PLSQL adalah sarana yang asli dimiliki oleh Oracle Server. Artinya, program PLSQL dapat dengan mudah dipindahkan dari satu Oracle Server ke Oracle Server lainnya, meskipun dengan OS atau platform yang berbeda. Kemudian dapat mendeklarasikan variabel, yaitu dapat berupa variabel konstan, kursor, dan exception. Lalu penggunaan variabel atau identifier sangat memudahkan dalam membuat suatu perintah. Misalkan, untuk membaca hasil suatu perintah select, untuk diproses dan hasilnya digunakan untuk melakukan proses lainnya. Lalu dapat menggunakan struktur kontrol, yaitu loop, for, dan while. Kemudian dapat menangani error. Error bisa dihasilkan atau dibangkitkan oleh Oracle Server atau bisa dibangkitkan sendiri dengan sengaja. Untuk mengantisipasi berbagai hal yang barangkali sulit untuk ditangani secara langsung, menggunakan kontrol program. Pemanggilan PLSQL dapat langsung dari SQL Plus atau dari aplikasi maupun dari PLSQL lainnya. Kemudian, deklarasi variabel. Pertama adalah struktur PLSQL, yaitu declare, yang berupa variabel, kursor, user define, dan exception. Lalu begin, yang berupa SQL PLSQL. Kemudian exception, yang berupa action, lalu end. Kemudian berikutnya ada format deklarasi variabel. Pengenal, kemudian konstan, tipenya adalah not null, sama dengan or default nilai. Tipe data menggunakan atribut modulus type. Lalu aturan penulisan perintah PLSQL. Pertama, dapat ditulis dalam beberapa baris. Tidak harus dalam satu baris perintah. Dapat berupa nested block. Lalu, karakter dan literal diapit oleh tanda kutip. Kemudian, setiap perintah atau blok diakhiri dengan titik koma. Komentar diawali dengan tanda min 2 kali, atau diapit dengan tanda seperti yang ditunjuk pada kursor. Lalu pemberian nilai menggunakan titik 2 sama dengan. Dapat menggunakan bind variabel dan tanda garis miring berarti run. Berikut adalah contoh dari PLSQL, yaitu seperti variabel cc number declare a number b number, begin a.2 sama dengan 100, b.2 sama dengan 20,25, titik 2 cc.2 sama dengan a plus b. Lalu n, garis miring, print cc. Contoh berikutnya adalah set server output on, declare a sebagai number, b sebagai number, dan c sebagai number. Kemudian begin, a adalah 100, b adalah 20,25, sedangkan c adalah a ditambah b. dbms output.put underscore line a plus b sama dengan garis-garis C, kemudian N. Berhubungan dengan Oracle Server, yaitu pertama, mengambil data menggunakan select.
harus ditambahkan klausa into. Kemudian select column into, variable from, tabel where adalah kondisi. Harus menghasilkan satu baris data, bisa beberapa kolom. Lalu dapat menggunakan SQL cursor. Kursor adalah cara untuk menunjukkan suatu baris data pada suatu tabel. Lalu ada dua jenis kursor, yaitu implicit dan explicit. Oracle Server menggunakan jenis implicit, yaitu perintah SQL. Kemudian ada manipulasi data, yaitu semua perintah DML dan transaksi dapat digunakan, yaitu insert, update, delete. Lalu ada commit maupun rollback. Berikut adalah contoh select dalam PL/SQL, yaitu set server output on, declare, jumlah number, begin, select, count bintang into jumlah from tab, dbms underscore output dot put underscore line, jumlah tabel sama dengan garis-garis jumlah, lalu end. Berikut adalah contoh berikutnya dari select dalam PL/SQL, yaitu set server output on, declare, gaji number, begin, select cell into gaji from AMP where iname sama dengan Adams. Kemudian dbms output put line, gaji Adams sama dengan gaji. Kemudian end. Berikut adalah contoh lain dari DML dalam PL/SQL, yaitu declare, gaji number, begin, select cell into gaji from AMP where iname sama dengan Adams, update employee, set cell sama dengan gaji, where iname sama dengan Scott, kemudian end. Berikut adalah penulisan struktur kontrol. Yang pertama adalah pernyataan if, yaitu dengan cara if, lalu then, lalu and if. Bisa juga dengan cara if, then, kemudian else, dan terakhir adalah and if. Lalu bisa juga dengan if, kemudian then, lalu else if, dan yang terakhir adalah and if. Kemudian penulisan struktur kontrol yang lain yaitu berupa pernyataan case, yaitu case selector, yaitu dengan cara when, ekspresi then, kemudian hasil, kemudian program tersebut, lalu else, hasil, kemudian end. Berikut adalah contoh if dalam PL/SQL, seperti berikut ini. Kemudian contoh case dalam PL/SQL, seperti yang dituju oleh kursor. Kemudian control loop. Terdapat loop sederhana, yaitu yang pertama loop, kemudian pernyataan, lalu exit, when jika ada kondisi, kemudian end loop. Lalu control loop berupa for loop, yaitu dengan cara for, kemudian var in reverse awal akhir loop, lalu pernyataan dari loop tersebut, kemudian end loop. Lalu control loop berikutnya adalah while loop, yaitu pertama while, kemudian kondisi loop, lalu pernyataan, dan yang terakhir adalah end loop. Contoh for loop, yaitu pertama adalah set server output on, kemudian declare end number, lalu begin, for n, in 1 sampai dengan 10 loop, dbms output dot put underscore line, end loop, kemudian end. Kemudian ada tipe data record, yaitu adalah record. Kemudian yang pertama adalah type nama underscore record is record, yaitu deklarasi variabel, kemudian variabel nama underscore record. Catatan bisa menggunakan atribut tabel.column modulus type atau tabel modulus row type. Contohnya adalah type r pegawai is record, kemudian nama varchar adalah 50, nib varchar adalah value-nya adalah 15, kemudian gaji msal modulus type. Lalu pegawai r pegawai AMP modulus row type. Kemudian berikut ini adalah contoh type data record, seperti yang ditunjuk oleh kursor. Lalu SQL cursor adalah suatu area memori yang dibuka setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Terdapat dua jenis kursor, yaitu implicit
digunakan setiap Oracle server menjalankan perintah SQL. Lalu explicit, yaitu digunakan secara langsung dalam pemrograman. Penulisan kursor secara eksplisit, yaitu setiap operasi SQL yang dijalankan oleh server memiliki kursor masing-masing. Ada dua kursor, yaitu implicit, selalu digunakan oleh Oracle saat menjalankan perintah DML dan select. Kemudian ada explicit, yang dibuat oleh programmer. Penggunaannya adalah declare, open, fetch, kemudian repeat fetch while not empty, lalu close. Deklarasi, kursor nama is perintah underscore select. Kemudian untuk membuka adalah open name. Untuk membaca adalah fetch nama into list underscore variable nama underscore record. Kemudian untuk menutup adalah close nama. Lalu untuk atribut kursor adalah modulus is open, modulus not found, modulus found, maupun modulus raw count. Berikut adalah contoh dari kursor. Untuk menangani kesalahan atau eksepsi. Eksepsi akan muncul jika ada kesalahan, yaitu oleh Oracle, kemudian disengaja oleh user atau raise application error. Jika eksepsi muncul, yang pertama, jika tidak ditangani, program akan dihentikan. Kemudian jika ditangani, lalu program diarahkan ke eksepsi handler. Sintaknya adalah exception, when eksepsi, or, then, kemudian pernyataan, when others, then, kemudian pernyataan. Berikut adalah contoh dari eksepsi. Kemudian berikut adalah contoh penanganan dari kesalahan atau eksepsi. Yaitu dengan memberi tambahan exception. Lalu memberikan kondisi ketika data not found, maka DBMS output underscore line adalah tidak ada data. Kemudian jika yang lain, maka outputnya adalah terjadi suatu kesalahan. Lalu subprogram. Nama dari blok PLSQL yang dapat menerima parameter dan dapat dipanggil. Terdapat dua jenis dari subprogram, yaitu sebuah prosedur yang digunakan untuk melakukan suatu kegiatan tertentu. Kemudian sebuah fungsi yang digunakan untuk menghitung suatu nilai. Menggunakan struktur blok PLSQL standar. Kemudian subprogram adalah modular, dapat dipergunakan berulang-ulang, dapat ditingkatkan atau dikembangkan, mudah dalam perawatan. Berikut adalah cara membuat prosedur, yaitu create or replace procedure, nama, lalu list underscore parameter, is or s, begin, program PLSQL, exception program PLSQL, lalu end. Berikut adalah contoh dari prosedur. Kemudian membuat fungsi. Berikut adalah cara membuat fungsi, yaitu dengan cara create or replace function, nama, kemudian list underscore parameter, return type, is or s, begin, kemudian program PLSQL tersebut, lalu return hasil, kemudian end. Berikut adalah contoh dari fungsi. Terima kasih.